Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Innal hamdalillahi man idza tawakkala bi khalisi ad'iyaihi ajabahu wa labbah. Wa salawatullahi wa salamuhu ala man idza tawassala bittiba'i syari'atihi aqarrahu wa danah. Wa ala alihi wa sahabatihi alladhina idza masyaw fi sabilin najah wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil jazaa'i yaumil qiyamah. Amma ba'dah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu birruhi wal jawaz ila sirat ila ridwanillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita ini dalam rangka seperti biasa kita istiqomah hadir di majlis ta'lim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir di masjid setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita nunggu nanti sholat isya. Ya, mudah-mudahan pahala sholat ngalir terus ini sekarang. Karena kata Rasulullah, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. Jadi seseorang itu masih dikatakan seolah-olah sedang sholat, bukan sedang sholat, duduk majlis ngaji, tapi pahalanya itu ngalir terus. La yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. Selama sholat itu menghalangi dia untuk tidak keluar ke masjid, tidak pulang dulu. Setelah sholat, kemudian rawatib tadi langsung duduk, nungguin waktu apa? Isya. Ya, jadi pahalanya luar biasa. Satu, berarti kan itu termasuk orang-orang yang rajulun qalbuhu muta'alliqun atau mu'allaqun bil masajid. Ya, hatinya selalu apa? Tergantung dengan masjid, sehingga setelah sholat masih nungguin sholat berikutnya, dalam hal ini sholat isya, mudah-mudahan. Yang kedua ya kita niat i'tikaf di sini, betul. Niat i'tikaf luar biasa pahalanya. Tambah kita ta'lim, kita tahu semuanya. Ya, mudah-mudahan artinya kita makin banyak pahala yang kita raih dengan kita niat itu. Kenapa? Karena kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali bonus yang kita terima. Ya, ibadahnya sedikit tapi seringkali double. Belum Lailatul Qadarnya, belum ya dan lain sebagainya. Saya kira banyak sekali. Tapi penting kita niat. Penting itu nih niat dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita ini selalu niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah karena kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek tetapi masuk surga duluan. Pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Nah, bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Kata ulama, sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lit-ta'at. Syukur itu menurut definisi sebagian ulama adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lit-ta'at. Jadi seorang hamba mengerahkan seluruh anugerah, seluruh rezeki, seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dia terima itu semua dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya langkah kita semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Belum lagi kita tahu tujuan di dunia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, betul nggak? Gitu. Belum lagi janji kita setiap kali sholat suka kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua aktivitas kita, ya, sholatnya, ibadah, matinya, ya kan, hidupnya semua dalam rangka untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur namanya sarful abdi jami'a ma an'amallahu lit ta'at. Ini dalam rangka tadi untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting kita tahu, dan bahkan tiap hari mestinya kita harus memperbaharui niat tajdid dunia. Kenapa? Karena tadi bahwa kita itu manusia seringkali berubah-ubah. Pagi kita niat untuk ibadah, mau melakukan kebaikan, tiba-tiba siang berubah, ya gitu. Sore begitu juga, nanti malam berubah. Makanya tadi saya katakan diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, biar istiqomah gitu. Karena niat ini penting, sehingga para ulama dulu itu membahas tentang bab niat itu, bahkan kadang satu buku itu khusus tentang niat, saking pentingnya itu niat. Sehingga seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Jadi kata beliau, dalam kehidupan ini tidak ada yang sangat merepotkan dalam kehidupanku. Yang merepotkan dalam kehidupan ini hanya satu, yaitu min niyati, yaitu niat. Kenapa? Karena niat itu seringkali bolak-balik. Ini penting. Sehingga niat ini saking pentingnya, dia bisa menjadi pembeda antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Contohnya seperti ketika kita seharian dilarang oleh dokter untuk tidak makan dan minum karena mau dioperasi. Sama kerjaannya dengan orang-orang yang niat puasa, nggak makan nggak minum. Tapi karena nggak niat puasa, apa dia dapat pahala puasa? Enggak dapat. Tapi ketika dia niat puasa, maka dia dapat. Nah, itu membedakan antara ibadah dengan adah, antara ibadah dengan kegiatan kita sehari-hari. Contoh yang lain misalnya, ketika hujan, lalu kita berteduh di emperan masjid. Emperan masjid kan termasuk bisa i'tikaf, betul nggak? Kita berteduh di emperan masjid. Itu tentu berbeda antara orang yang niat i'tikaf dengan hanya sekedar berteduh, ya, sambil nunggu hujan reda. Jadi dari niat itulah dibedakan antara ibadah dengan ya yang bukan ibadah. Itu luar biasa, itu niat. Juga bisa penentu antara halal dengan haram hanya dengan niat. Contoh misalnya dalam fikih itu kan ada anjing untuk berburu. Ya, yang di dalam surat Al-Maidah Allah katakan uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan hasil buruan dari anjing yang diajarkan untuk berburu. Ketika anjing buruan kita lepas, lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan berarti anjing ini untuk berburu. Yang kemudian oleh Nabi dikatakan idza arsalta kalbak fadhkurismallah fa in amsaka alaika fa'adraktahu hayyan fadhbahu wa in adraktahu qad kutil walam yu'kal minhu fakulhu. Hadis muttafaqun alaih ini, Bukhari Muslim. Ketika engkau lepas itu
anjing hasil didikan untuk berburu itu, fadhkurismallah, maka ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan niat di situ kan? Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk apa? Berburu, melepaskan anjing itu. Lalu kemudian kalau si anjing itu datang, fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan, masih hidup itu buruan si anjing itu, kijang misalnya, ditangkap oleh si anjing tadi, masih hidup. Kata Nabi apa? Fadhbahu, sembelih. Sembelih. Halal enggak? Halal. Bagaimana kalau seandainya datang si anjing membawa si kijang tadi itu dalam keadaan mati? Wa in adraktahu qad kutil, kalau kalian menemukan hasil buruan si anjing tadi, dalam hal ini kijang misalnya, qad kutil, udah mati, udah terbunuh oleh si anjing, walam yu'kal minhu, dan si anjing itu nggak makan, tidak dimakan oleh anjing buruan itu, fakulhu, makan. Artinya apa? Halal. Halal. Datang dalam keadaan mati si kijang, hasil ditangkap oleh si anjing. Yang penting yang digigit itu gigitannya buang aja, karena menurut mazhab Imam Syafi'i kan najis, kecuali kalau Imam Malik. Kalau Imam Malik boleh, air liurnya, betul nggak? Hasil digigit oleh si anjing, diapain? Buang. Nah, yang tidak tergigit oleh siapa si anjing, maka kalau dalam keadaan mati, makan, fakulhu, makan. Artinya halal. Tapi coba-coba dengan anjing yang sama, kita nggak ada niat untuk apa? Untuk berburu. Artinya lepas aja gitu, lepas. Tiba-tiba dia datang membawa kijang dalam keadaan mati. Kalau hidup ya disembelih, ya halal. Dalam keadaan mati maksudnya kan gitu. Kalau dalam keadaan hidup berarti kan disembelih, berarti halalnya karena disembelih. Ini mati karena dicengkram oleh si anjing. Awalnya kita nggak punya niat apa-apa, kita dilepas aja begitu. Tiba-tiba datang, boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Itu apa yang membedakan antara ini halal ini haram? Niat. Luar biasa kan? Luar biasa. Niat penting. Makanya kata para ulama, ta'allamu an-niyah, pelajari niat. Pelajari niat. Kaji tentang niat. Bahkan dia fa'innaha ta'allamu an-niyah fa'innaha asyaddu wusulan. Karena niat itu yang nanti yang akan datang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat lain, ta'allamu an-niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajari niat karena niat itu ablagu minal amal, lebih dipertanggungjawabkan pertama kali daripada amal ibadah. Bukan amal ibadahnya yang pertama kali dilihat, tapi apanya? Niatnya. Makanya korban itu apa? Kan nggak bakal datang kepada Allah dagingnya, kulitnya, kepalanya, buntutnya. Tapi yang datang apa? Takwa kita. Takwa itu di mana? Hahuna, at-taqwa hahuna, di sini, dalam hati. Niat itu luar biasa, niat itu. Jadi dia bisa membedakan antara pekerjaan yang bukan ibadah dengan ibadah, membedakan antara yang halal dengan yang haram. Bahkan niat itu bisa menambah pahala yang lebih daripada amal ibadah yang kita lakukan. Ada istilah di dalam ilmu fikih namanya at-tasyrik fin niyah, menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah. Misalnya kita sholat habis wudu, sholat sunnah wudu, kemudian juga kita pengen sholat tahiyat masjid. Ketika datang ke masjid, kita niatnya 2 dalam satu pekerjaan. Sholatnya tetap hanya 2 rakaat. Kita niatnya 2, tahiyat masjid dengan sholat
sunnah wudu, maka dapat pahalanya dua-duanya. Bahkan luar biasanya di dalam kitab Al-Majmu Imam An-Nawawi, Al-Majmu Syarah Muhadzab, itu Imam An-Nawawi mengatakan walau ahrama bi sholatin wa nawa biha at-tahiyyata sahhat salatuhu wa hasulalahu an-naflu. Ketika kita biasa melakukan tahiyat masjid atau biasa kita melakukan salat sunnah wudu, ternyata pas datang ke masjid imam sudah salat, sedang salat. Apa yang kita lakukan? Apakah harus salat tahiyat masjid dulu? Hah? Langsung salat kan? Langsung salat. Salat Isya atau Maghrib, salat Zuhur atau Asar, langsung salat. Ngikutin siapa? Imam. Nah, kata Imam Nawawi, bisa di situ kita niat. Gabungkan antara salat Zuhur dengan tahiyat masjid, antara Isya dengan tahiyat masjid. Walau ahrama bi sholatin wa nawa biha at-tahiyata sahhat salatuhu wa hasulalahu an-naflu. Ketika seseorang bertakbiratul ihram bi sholatin, dengan melakukan salat apa saja, apa Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ya, wa nawabiha at-tahiyata, dia juga disertai melakukan niat apa? Tahiyat masjid. Artinya salat Isya juga niat tahiyat masjid. Apa kata Imam Nawawi? Sahhat salatuhu, sah salatnya. Sah salatnya, dan bahkan wa hasulalahu an-naflu, dia berhasil mendapatkan salat sunnah. Artinya berarti luar biasa pekerjaannya salat Isya tapi pada saat yang sama pahala apa namanya? Tahiyat masjid dia bisa tarik. Berarti tingkat kualitas kita berubah enggak? Berubah, karena kita makin memperbanyak apa? Ibadah. Tuh, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil kita lakukan. Ya, lakukan. Sehingga kalau orang memperbanyak pahala, bukan hanya modalnya saja, bukan hanya sekedar sholat wajib, tapi yang sunnah juga ikut dia lakukan. Itu luar biasa. Berarti dia akan membuka pintu kebaikan yang lebar. Sekecil apapun kebaikan jangan kita anggap remeh. Karena Syekh Ahmad Al-Fashni ketika mensyarah tentang hadis innamal a'malu binniyat di dalam kitab Majalis Susaniyah, dia katakan man fataha baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufik. Barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan. Jadi artinya tadi kan sambil nggak terasa ternyata dapat apa? Salat sunnah tadi. Padahal yang kita lakukan hanya apa? Hanya salat Isya. Tapi kita dapatkan, berarti kita mengumpulkan kebaikan, menambah kebaikan. Nah, kata Syekh Ahmad Al-Fasni, man fataha ala nafsi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufiq. Barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan, maka akan dibuka 70 pintu. 70 itu bukan 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bukan, artinya saking banyaknya. Karena kata-kata 7 itu ya untuk menunjukkan banyak. Artinya banyak pintu untuk dibuka oleh Allah untuk punya kemampuan melakukan kebaikan. Ya, yang kecil-kecil kita harus lakukan itu. Dalam rangka seperti itu. Itu luar biasa niat seperti itu. Bahkan niat juga luar biasanya ketika kita tidak mampu melakukan, tapi dengan niat kita akan dapatkan enggak? Akan dapatkan. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW katakan apa? Man ata firasyahu wa yanwi an yusalliya fil laili faghalabathu ainahu hatta asbaha kutibalahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan min rabbih azza wa jalla. Barang siapa yang datang ke tempat tidurnya, mau ngapain? Ke tempat tidur mau ngapain? Tidur. Barang siapa yang mau tidur, lalu wayanwi an yusalliya fil lail, dia punya niat pengen bangun malam nanti jam 2:30, jam 3, jam 2:30 buat sholat apa?
tahajud. Sehingga ya niat jangan hanya sekedar niat pengen, enggak. Artinya lakukan apa yang membuat dia bangun. Ya, lakukan persyaratan apa yang membuat dia bangun. Makan jam 11 jangan makan nasi. Ini kadang-kadang makan nasi goreng, udah jam 11 makan nasi goreng. Kenyang lagi. Ya, itu. Lakukan hal-hal yang membuat dia bangun. Alarm ada, lakukan. Ya, alarm. Bilang sama anaknya atau sama istrinya, kalau bangun tolong bangunin. Artinya apa yang membuat dia biasa bangun, lakukan. Itu namanya niat. Bukan hanya sekedar apa namanya, keinginan begitu aja. Kalau keinginan begitu aja itu bukan niat, namanya azam namanya. Sama seperti tadi asar misalnya, ketika ketemu Pak Haji, ntar malam ini ada pengajian, datang nggak? Ya insya Allah saya datang. Itu bukan niat, azam namanya. Kalau niat itu kapan? Tadi pas maghrib tuh, pas mau ke sini. Kalau kita misalnya pakai pengajian bawa kitab, ya bawa kitab. Ya itu namanya udah niat. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu kan qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan pekerjaan itu. Kan itu ya. Gitu. Kalau sholat berarti pas apa? Juz pertama sholat apa itu? Takbir Allah, antara a kalimat Allah dengan ro-nya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Allahu Akbar, ada qasdu ta'arrud ta'yinnya, ada usolli fardu zuhrinya. Kalau dalam Imam Syafi'i, kalau yang lain mah enggak ada istilah usolli. Ya. Usolli fardu zuhri, antara kalimat a-nya kalimat Allah sampai ro-nya kan gitu. 3 ya paling enggak. Qasdu ta'arrud ta'yin, usolli niat saya salat, fardunya, kemudian nama salat itu. Ya. Maghrib apakah isya, usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardul subuhi. Minimal seperti itu. 3 tuh. Kalau berjamaah berarti ya imaman. Kalau makmuman. Kalau sendiri cukup 3 udah. Itu ma'arba raka'atin, salasa raka'atin, raka'ataini, lalu ada mustaqbilal kiblati, lalu ada lillahi ta'ala. Itu kan sunnah, itu hanya tambahan. Tapi pokoknya yang 3 tadi harus. Nah, niat itu ya itu pas ketika melakukan pekerjaan di awalnya, kan gitu. Nah, berarti itu juga tadi niat ketika kita mau niat ngaji ya pas tadi ketika mau berangkat ke masjid. Jadi kita lakukan. Nah, ketika kita niat, kata Nabi, man ata firasyahu ya wa yanwi an yusalliya fil laili, lalu kemudian dia niat untuk melakukan salat malam, tahajud, entah jam 3, setengah 4 atau jam 4. Ternyata fagolabatu ainahu, ternyata matanya susah, nggak bisa diapain. nggak bisa diajak kompromi, ya. Kebablasan hatta asbaha, sampai subuh, sampai azan subuh berkumandang baru dia bangun. Ya, baru dia bangun. Akhirnya nggak keburu, boro-boro sholat dia, gitu. Susah. Apa kata Nabi? Kutiba lahu manawa, dicatat. Luar biasa nggak? Kutiba lahu manawa, dicatat bagi dia manawa, apa yang dia niatkan. Luar biasa nggak? Nggak sholat tapi dapat pahala. Enak nggak? Nggak enak. Enak banget. Dari apa itu? Niat. Lalu tidurnya karena dia niat jam 3 sampai ya, mestinya kan bangun jam 3 atau niatnya jam setengah 4. Masih tidur juga, kebablasan. Itu sedekah dari Allah. Wa kana naumuhu shadaqatan min rabbi azza wa jalla. Sedekah itu bonus dari Allah. Artinya pahala mah tetap dapat. Niat. Ya. Makanya gitu penting. Tiap hari tajdid niat, perbaharui niat. Termasuk ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kemana? Ke tempat kerjaan kita. Ada yang dagang, ke kantor. Itu semua untuk mendapatkan rupiah duniawi. Yang Gojek, Grab, dia untuk mencari apa? Duniawi, uang. Tapi kadang-kadang dia akan berubah sifatnya menjadi sebuah ibadah karena bihusnin niyah. Kam min amalin yasiru, kam min amali dunya yasiru amal al akhirah bihusnin niyah.
Betapa banyak aktivitas yang sifatnya duniawi, kelihatannya mencari dolar, mencari euro, mencari rupiah untuk duniawi, duit. Kan duniawi ya? Bentuknya dunia. Tapi yasiru amal al-akhirah bihusni niyah, karena niatnya baik, maka kemudian dia berubah menjadi apa? Ibadah. Tapi sebaliknya, berupa amal akhirat, kalau niatnya apa? Duniawi, ya nggak dapat, nggak bisa jadi ibadah. Jadi tergantung apa nih? Niat. Innamal a'malu biniat. Makanya kata kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, hadis hasan, kullu al mu'minu yu'jaru fi kulli syai. Orang mukmin itu yu'jaru akan dikasih pahala fi kulli syai, dalam hal apa saja. Tapi apa sajanya itu dalam yang positif. Artinya baik yang sifatnya duniawi maupun apa? Apalagi ukhrawi, asal syaratnya apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi letaknya di niat itu. Kan luar biasa. Makanya itu penting, kita harus punya niat. Tapi tentu niat pun kan harus harus sesuai amal perbuatan kita. Jangan sembarangan, jangan hanya sekedar niat lalu kemudian kita sembrono melakukan ibadah yang tidak sesuai. Seperti misalnya zaman sekarang banyak orang-orang yang punya keinginan agar terbangun toleransi dalam beragama. Niatnya kan bagus supaya toleransi beragama itu rukun kan gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang menghantam kebablasan sehingga hal-hal yang sudah diajarkan kita oleh orang tua kita bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Ini kan ngomong rumah tangga kita ya, bukan dikonsumsi buat orang lain, kan gitu kan? Kan inna dina indallahil, ya kan gitu kan? Lalu ada pemikiran semua agama benar, semua agama sama, nah gitu kan? Karena dalam rangka untuk apa tadi? Toleransi, niatnya mulia, sangat mulia, toleransi luar biasa. Tapi kemudian jangan apa? Membabat keyakinan yang sudah kita bangun. Gitu kan? Cari bentuk toleransi yang tidak sampai menghancurkan keyakinan kita. Kalau peci kekecilan, jangan kepalanya yang diapain? Cari peci yang gitu ya, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Kalau saya analogikan ya, kalau baju kekecilan, jangan kulit badannya yang diapain, diseset apanya. Cari baju yang pas. Dan toleransi di Al-Quran udah diajarkan kan, lakum dinukum. Artinya nggak mesti sama, biarkan berbeda. Yang penting satu sama lain tidak saling mengganggu, itu aja udah. Ya, lakum dinukum. Ya, gitu. Keyakinan, silahkan keyakinan kalian lakukan sesuai dengan keyakinan kalian. Saya tidak akan mengganggu. Begitu juga saya beribadah dengan keyakinan saya. Kalian jangan masing-masing, udah, gitu aja enak. Dari dulu nggak pernah ngeributin seperti itu. Sekarang pengen dalam rangka supaya toleransi disamakan semua agama. Bahkan yang lebih parah lagi itu kadang-kadang ngambil dalil dari Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina amanu, secara sepintas kayaknya memang seperti itu gitu. Seperti memang sama kayaknya. Dalilnya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 62 itu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu berpendapat berbeda, tapi yang jelas itu agama dulu gitu ya. Was-sabiin, dan sabiin man amana billahi wal yaumil akhir,
siapa aja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu ya, wa amilas sholihin, dan melakukan amal kebaikan, aktivitasnya positif, maka falahum ajruhum inda rabbihim, dia akan mendapatkan pahala dan tidak ada rasa khawatir, sedih. Berarti akhirnya masuk surga juga dong. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena dapat pahala. Namanya pahala berarti buat apaan? Surga. Seolah-olah seperti itu. Dalilnya dia benar Al-Quran. Tapi lupa. Dia tidak terlalu mengkaji tentang penafsiran ayat. Untuk menafsirkan Al-Quran itu kan luar biasa. Membutuhkan ilmu yang banyak. Bahkan menurut Imam Badruddin Az-Zarkashi, bukan Badruddin saya Badruddin juga namanya, Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan, kemudian ditukil oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan, itu paling tidak 80 disiplin ilmu untuk mengetahui menafsirkan Al-Quran. 80, bahkan ada yang mengatakan ratusan. Balaghah, ma'ani, bayan, sorob, nahu, ya, kemudian fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, ya kan? Kemudian ada mujmal, ya kan? Ada am, khos, asbabun nuzul, bla bla bla, banyak ada udah. Ya, kalau di itu udah waktunya udah nggak bakalan cukup. Dan luar biasanya kata Imam Az-Zarkashi, satu disiplin ilmu di antara 80 minimal tadi, satu saja. Orang ketika mempelajari itu harus butuh waktu 1 nyawa istilahnya minimal. Apa kata Imam Az-Zarkashi? Ma min naw'in min hadzal anwa illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafraga umrahu walam yuhkim amrahu. Di antara disiplin ilmu yang katanya 80, biar pengen tahu menafsirkan Al-Quran ini, satu-satunya, satu disiplin ilmunya, ketika kita pelajari, itulah stafrogo umrohu, umurnya udah habis, walam yuhkim amrohu, dia belum benar-benar menguasai disiplin ilmu itu. Berarti minimal 1 nyawa. 80 disiplin ilmu berarti 80 nyawa. Banyak nggak? Banyak, luar biasa. Jadi jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Nah, ayat tadi itu kan dilihat di dalam berbagai disiplin ilmu tafsirnya, paling tidak saya ingin katakan 3 yang kurang tepat kalau dikatakan kemudian ayat itu menunjukkan semua agama sama. Pertama, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya itu adalah karena Salman Al-Farisi radhiyallahu an, seorang sahabat yang dulunya dia agamanya Kristen, itu pernah nanya tentang orang-orang dulu sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, itu bagaimana ibadah mereka, sholat mereka, gitu. Sa'altu an ahli dinin kuntu ma'ahum fadzakartu min sholatihim wa ibadatihim. Jadi Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang dulunya Kristen, kan sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari, gitu kan? Yang sudah pada meninggalnya itu kan banyak. Ada Buhairah, ada Waraqah bin Naufal, ada Habib An-Najjar, dan beberapa, termasuk kakeknya Rasulullah, siapa? Abdul Muthalib. Kan zaman Patroh, dari zaman Nabi Isa sampai Rasulullah itu, kalau kata Ibnu Abbas itu sampai 200 tahun. 200 tahun sejak Nabi Isa meninggal sebelum datangnya Rasul, itu berapa? 200 tahun. Nah, bagaimana kata Salman Al-Farisi sholat mereka, ibadah mereka? Maka turunlah ayat tadi. Berarti artinya apa? Ayat ini menjawab untuk orang-orang Yahudi lalu, dulu, Nasrani dulu, kan begitu namanya. Kalau dikaitkan dengan yang sekarang, ya kan berbeda, betul nggak? Berarti asbabun nuzulnya buat siapa? Yang mereka yang dulu yang meninggal sebelum Rasul diangkat sebagai utusan, gitu ya. Kalau setelah Rasul datang, ya berarti harus sama semua, betul nggak? Satu. Yang kedua, kalau kita lihat tafsir tematik dan maudu'i,
Kita kumpulin ayat-ayat. Pertanyaannya, apakah melalui luar Islam sampai nggak kita ke surga? Ah gitu kan pertanyaannya. Ketika dikumpulkan ayat-ayat itu banyak mengatakan Islam. Seperti wa wassabiha Ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna. Jangan kalian mati meninggal kecuali kan begitu. Lalu ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Sama enggak? Jangan kalian mati, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Lalu ayat-ayat tadi yang saya katakan inna dina, jelas enggak itu? Itu rumah tangga kita ini, rumah tangga kita. Ya, itu rumah tangga Islam seperti itu. Lalu ada yang lebih gamblang lagi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ghairil islami dinan, agama selain agama Islam, apa kata Allah? Falay yuqbala, bukan falam, tapi falay, lan nafi nasab istiqbal, bukan tidak akan diterima, tapi tidak akan pernah. Kalau mengkaji ilmu nahwu itu lan menasabkan fi'il mudhari, falay yuqbala, tidak akan pernah. Luar biasa enggak? Tidak akan pernah diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Dua tuh tafsir tematik. Tadi asbabun nuzul, kedua tafsir tematik. Yang ketiga tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, itu penting itu. Sama seperti misalnya ketika dalam surat Al-Fatihah kita berdoa ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ayat berikutnya sebagai atok bayan atau badal, ya, penjelaskan tadi ya, siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang engkau kasih nikmat. Siapa itu? Enggak ada di situ. Siapa enggak jelas. Iya kan? Tapi ditafsirkan oleh ayat surat apa? An-Nisa kalau enggak salah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Itu kalau dalam doa kamilin ya suka ada itu. Ya, orang-orang yang kasih nikmat itu yang 4. Anbiya, para anbiya. Ya, pimpinannya Rasulullah. Was-siddiqin, para siddiqin, pimpinannya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada dan sholihin. Itu menafsirkan tadi apa ayat yang apa tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini juga nanti ditafsirkan oleh surat Al-Baqarah ayat 137. Apa kata Allah? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Artinya iman, kalau seandainya mereka beriman, imannya seperti kalian kepada Rasulullah dan kita sahabat para umatnya. Kalau mereka beriman seperti iman kita, berarti kan gitu. Nah, sekarang kita lihat iman itu rukunnya ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab ya, kepada rasul, kepada apa? Hari akhir, kepada qada dan qadain. Ya, kita kaji satu, iman kepada Allah, sama enggak mereka dengan kita? Taruhlah misalnya sama-sama ada Tuhannya, itu aja dulu. Samainnya tentang ada Tuhannya, ada itu. Ya, sama satu. Yang kedua kepada malaikat. Taruhlah mereka percaya malaikat. Yang ketiga kita percaya dari suhub-suhubnya Nabi Ibrahim itu kan. Terus ada apa namanya yang kepada Nabi Daud itu kitab Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, dan terakhir kepada apa? Al-Quran. Sekarang mereka kira-kira berimannya sampai terakhir ke Al-Quran apa enggak? Pertanyaannya sama apa enggak? Udah tadi sama kan? Kan tadi fa'in amanu bimitsli ma amantum, kalau mereka percaya bimitsli ma amantum, sama seperti kalian beriman, imannya kalian. Ya, termasuk kepada Rasul. Kalau kita langsung kepada Nabi Muhammad terakhir, mereka nyampe enggak tuh?
pertanyaan. Ya berarti nggak sama kan? Ya susah. Jangan dipaksakan lah kan gitu kan? Hah? Gitu, jangan dipaksakan. Jangan karena niat toleransi kemudian dipaksakan untuk apa? Untuk mencari dalil, bukan mencari-cari. Gitu. Jadi niat nggak cukup, tapi harus dengan apa? Dengan ya dalil. Ya, ibadah sesuai dengan ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pertama memang niat betul-betul aktivitas kita dalam rangka untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya alhamdulillah kita kajian itu dalam rangka untuk seperti itu. Ya, sebagai barometer ibadah kita. Apakah ibadah kita kemarin-kemarin benar apa enggak? Ya ini ukurannya ilmu kajian ini di antara di masjid ini. Betul kan? Gitu. Minimal kalau ngaji ini minimal ketika kita salah ibadah itu ya mudah-mudahan dimaklumi. Gitu kan? Gitu. Sesungguhnya kalau nggak ibadahnya nggak sesuai dengan ilmu kan fakuluman bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, jadi amal ibadah kalau tanpa ilmu mardudah la tuqbalu, ditolak kagak bakalan diterima. Tapi ketika dia ngaji dari dulu alhamdulillahirabbil ngalamin, dari dulu ngalamin terus. Ya Ustaz Salim ya. Dari dulu ngalamin, udah diajarin susah bener. Insya Allah dispensasi insya Allah. Tapi asal dia belajar ngaji, berusaha untuk bisa. Cuman susah itu ngalamin terus-terusan sampai sekarang. Ya minimal ya gitu kan. Ya dimaklumi oleh Allah. Ya kita pengennya bisa betul-betul ya dengan ngaji seperti ini, pengen tahu bahwa apa yang kita lakukan kemarin pas apa enggak. Kalau enggak pas ya kita rubah. Kalau pas ya tingkatkan kualitas kita. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ya ini sekalipun lain lah tapi mudah-mudahan minimal ada buat oleh-oleh kita ke rumah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau seandainya barangkali apa yang saya sampaikan kurang pas, mudah-mudahan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Ya, silakan.